Fakta miris bus terbakar di Muratara, 2 jasad ditemukan dalam satu kantong. Tim DVI Polda Sumsel berhasil mengidentifikasi adanya tambahan korban jiwa dalam insiden bus terbakar di Muratara melalui pemeriksaan lanjutan terhadap 16 kantong jenazah yang diterima. Karumkit RS Bayangkara Mohasan, Kombes Pol Budi Susanto, menyatakan jumlah total korban tewas kini menjadi 18 orang, termasuk satu korban yang meninggal saat perawatan di RSUD Rupit. Benar hingga hari ini korban meninggal dunia bertambah menjadi 18 orang, ucapnya, Jumat, 8 Mei 2026. Dr. Budi mengatakan, terkait proses identifikasi korban oleh tim DVI Polda Sumsel, tim menemukan 16 kantong jenazah. Namun, setelah dilakukan pendalaman dan pemeriksaan lanjutan, ditemukan tambahan bagian tubuh yang diduga berasal dari korban lain. Yang kita lakukan di sini hanya terfokus kepada identifikasi saja. Kemarin sudah dirilis ada 16 kantong mayat. Ternyata pada hasil penelusuran hari ini, kita menemukan 17 jenazah di lokasi kejadian, ungkap Dr. Budi. Di mana, lanjut Dr. Budi, dalam satu kantong jenazah ditemukan 2 potongan tubuh yang saling menempel di bagian ketiak sehingga sempat diduga berasal dari satu korban. Setelah kita lakukan pemeriksaan, kita curigai bahwa ini bukan bagian tubuh dari yang satu lagi. Berbeda dia, ungkapnya. Sambung Dr. Budi, tim DVI juga menyebutkan kondisi potongan tubuh tersebut sangat kecil dan hancur, sehingga jenis kelaminnya belum dapat dipastikan. Namun, dari hasil pemeriksaan awal, bagian tubuh itu diduga milik anak kecil. Kita menduga temuan satu body part tadi diduga anak-anak yang mungkin usianya di bawah 5 tahun. Bebernya, lebih jauh Dr. Budi mengatakan total korban meninggal akibat kecelakaan bus tersebut kini berjumlah 18 orang. 18 orang yang meninggal akibat kecelakaan tersebut, tapi yang meninggal di tempat pada saat itu 17 orang termasuk kantong yang berisikan 2 potongan tubuh. Satu orang korban lagi meninggal dunia yakni Fahrul, warga Tegal, di RSUD Rupit, ungkapnya. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Trisna Warman, mengatakan Fahrul meninggal dunia karena luka yang dialaminya sangat berat. Korban meninggal akibat acute respiratory failure atau gagal napas terkait luka bakar 90%, kata Kadinkes Sumsel. Lanjut Trisna Warman, sedangkan untuk kondisi satu korban lainnya yang masih menjalani perawatan intensif yakni Jumiatun, 34, diagnosisnya luka bakar 80-89% di seluruh badan. Sekarang kondisi pasien tensinya 110, SpO2-nya 100%, tetapi masih menggunakan ventilator, bebernya. Menurutnya, korban sengaja ditidurkan selama perawatan untuk mengurangi rasa sakit akibat luka bakar yang hampir menyelimuti seluruh tubuhnya. Pasien sekarang kondisinya ditidurkan, karena jangan sampai kalau dia bangun bisa gelisah karena sakit semua badannya. Hingga kini korban dirujuk ke RS Bayangkara melalui jalur darat, tambahnya. Ditambahkannya, karena kondisi banjir di wilayah Muratara dan dikhawatirkan terjadi pemadaman listrik, pasien akhirnya diputuskan dirujuk Rumah Sakit Bayangkara Mohasan di Palembang menggunakan ambulans ICU lengkap dengan ventilator dan pengawalan kepolisian.